Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Seladine Putri, spesialis jantung pembuluh darah. Saya dari Departemen Kardiologi FK UNSU. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik pada penyakit kardiovaskular. Nah, sebelum mulai, pastikan dulu kita meminta izin dan juga cuci tangan. Pak Rial, saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui penyakit Bapak. Saya mohon kesediaannya ya Pak. Tuh, Iya, boleh silakan dibuka bajunya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan secara sistematis mulai dari kepala hingga ke ekstremitas. Kita mulai dari kepala dulu. Pada kepala kita bisa memperhatikan apakah ada anemis misalnya. Kita lihat di konjungtivanya. Kemudian kita juga bisa lihat apakah ada sianosis. Biasanya pada pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan bisa kita lihat dari bibir. Kemudian bisa juga kita lihat adanya gambaran facies mitralis pada pasien-pasien dengan mitral stenosis. Kemudian kita akan lanjut ke pemeriksaan berikutnya yaitu di area leher. Pada leher kita akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Di sini kita akan memerlukan beberapa persiapan. Yang pertama kita harus memiliki dua penggaris. Kemudian kita juga harus memposisikan pasien pada posisi 45 derajat, kepalanya agak tegak. Pemeriksaan tekanan vena jugularis kita lakukan di area leher, gunanya adalah untuk memperkirakan bagaimana tekanan di atrium kanan. Jadi secara anatomi, bahwa atrium kanan itu berhubungan langsung dengan vena cava superior dan di atasnya ada vena jugularis interna dan eksterna. Namun yang akan kita ukur sebenarnya adalah vena jugularis interna yang langsung berhubungan dengan vena cava superior dan juga atrium kanan. Pasien akan kita posisikan dalam 45 derajat, kemudian kita minta pasien untuk menoleh ke sebelah kiri. Silakan hadap kiri ya, Pak. Oke, kemudian pertama kita identifikasi dulu di mana letak vena jugularis internanya, yaitu kita lihat di mana ada meniskusnya. Nah, posisi vena jugularis interna biasanya berada di belakang dari musculus sternocleidomastoideus. Ya. Nah, di sini kita lihat ada nampak meniskusnya dan pastikan juga ini bukan arteri karotis. Cara membedakannya, kalau pada arteri karotis akan teraba pulsasi, sedangkan pada vena tidak akan teraba pulsasi ya, jadi di sebelah sini. Oke. Kemudian kita akan melakukan pembendungan pada vena jugularis interna ini di bagian proksimal atau di atas klavikulanya hingga terbendung. Kemudian kita akan kosongkan dengan satu jari. Lalu kita akan melepas di bagian proksimal atau di atas klavikula untuk kemudian kita nilai seberapa tinggi meniskus dari vena jugularis internanya. Nah, kita lihat di sini, boleh kita berikan marker agar nanti lebih mudah untuk menghitungnya. Maaf ya Pak. Kemudian dengan menggunakan penggaris, kita akan menggunakan dua buah. Satu buah akan kita letakkan di angulus Ludovici. Nah, ini yang nolnya harus di bawah sebagai baseline ataupun patokan. Nanti kita akan menghitung seberapa tinggi meniskusnya terhadap penggaris yang pertama. Jadi kita ambil penggarisnya, kita letakkan secara tegak lurus. Di sini kurang lebih sekitar 5 mm ya atau setengah senti. Maka tekanan vena jugularisnya adalah R plus 0,5 cm H2O dan itu masih dalam batas normal, di mana tekanan vena jugularis yang normal di bawah 3 cm. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada area toraks. Kita akan melakukan pemeriksaan mulai dari inspeksi, perkusi, palpasi, dan juga auskultasi. Pada inspeksi yang akan kita lihat adalah dinding toraksnya apakah ada deformitas, misalnya ada seperti pectus excavatum ataupun pectus carinatum. Kemudian kita lanjutkan juga dengan pemeriksaan palpasi. Pada palpasi kita akan meraba ictus cordis ya. Jadi kita gunakan jari-jari, keempat jari di area apeks jantung. Kemudian kita akan rasakan pada jari-jari ini di mana pulsasinya teraba paling kuat, disitulah letak ictus cordisnya. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi gunanya untuk melihat bagaimana ukuran jantung ya. Jadi kita nilai apakah ada pembesaran kardiomegali atau tidak.
Pada dasarnya kita akan melihat batas kanan jantung dan juga batas kiri jantung. Jadi kalau batas kanan jantung maka kita akan lakukan perkusi mulai dari bagian lateral kanan ya. Kita lakukan perkusi mulai dari sonor hingga teraba redup. Terdengar redup ya. Biasanya di linea parasternalis dextra. Kemudian kita juga akan lakukan hal yang sama untuk menilai batas jantung sebelah kiri mulai dari lateral. Oke. Oke. Di sini terdengar ada perubahan suara, jadi batas dari jantung kirinya adalah sekitar 1 cm ke arah medial dari midclavicularis sinistra. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi. Nah, auskultasi akan kita lakukan di 4 area auskultasi sesuai dengan jumlah katup jantung, yaitu katup aorta, katup pulmonal, katup trikuspid, dan katup mitral. Ya, dimulai dari katup aorta, kita akan letakkan biasa di intercostal sinistra, intercostal space 2-3, kemudian di area pulmonal, lalu di left sternal border lower adalah area katup trikuspid, dan yang terakhir adalah di bagian apex. Pada saat auskultasi, ada beberapa hal yang harus kita dengarkan, yaitu bunyi jantung 1 dan 2, apakah normal atau bunyinya mengeras, ataupun ada suara tambahan seperti S3 gallop ataupun S4. Kemudian kita juga harus mendefinisikan apabila dijumpai adanya suara murmur atau bising jantung. Pada murmur kita harus memberikan lokasinya, jadi murmurnya terdengar paling jelas di area mana, mitral, trikuspid, aorta, ataupun pulmonal. Kemudian kita juga harus menentukan kapan murmurnya terdengar, apakah saat fase sistolik ataupun fase diastolik. Kemudian yang terakhir kita juga harus menentukan grade berapa murmurnya mulai dari 1 hingga 6/6. Oke. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan di area ekstremitas. Ya. Pada ekstremitas kita akan meraba arteri. Ya, pada tangan kita akan meraba arteri radialis. Kita akan bandingkan sinistra dengan dekstra apakah pulsasinya sama, simetris, dan kuat. Oke, kemudian kita juga bisa lakukan palpasi di arteri brachialis untuk ekstremitas atas, sama juga kita akan membandingkan keduanya. Dan untuk ekstremitas inferior, kita bisa lakukan perabaan arteri itu pada beberapa titik. Yang pertama pada arteri dorsalis pedis. Kita bandingkan juga antara arteri dorsalis pedis sinistra dan dekstra, bagaimana pulsasinya. Kemudian pada tibialis posterior, pada popliteal ya di belakang lutut, dan jika perlu dapat juga kita lakukan pulsasi pada arteri femoralis kanan dan kiri. Ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan pada ekstremitas, yaitu menilai capillary refill time. Ya, pada capillary refill time kita lakukan penekanan pada ujung jari. Kemudian kita nilai berapa lama kembali lagi perfusi di perifernya. Ya, CRT yang normal adalah di bawah 2 detik. Nah, pada pemeriksaan arteri di ekstremitas, kita juga selain melakukan palpasi, akan kita lakukan auskultasi untuk mendeteksi adanya bruit. Ya, bruit seperti juga desah ataupun bising. Ya, dia dilakukan di beberapa area yang bisa kita nilai, misalnya di arteri karotis. Hadap ke kiri ya, Pak. Kemudian bisa kita lakukan pada arteri brachialis. Dan juga kita bisa lakukan pada arteri femoralis. Ya, jika terdapat bruit, maka ada turbulensi di sana.
Pemeriksaan tambahan berikutnya yang bisa kita lakukan pada penyakit kardiovaskular, di ekstremitas kita akan menilai Homan test. Ya, Homan test ini gunanya untuk pasien-pasien dengan kecurigaan deep vein thrombosis ataupun trombosis vena dalam. Jadi cara pemeriksaannya kita akan melakukan dorsofleksi pada kaki pasien. Pak, ini ditekuk ya. Oke. Kemudian kita akan melakukan kompresi atau squeezing, kita remas di area betis. Apakah terasa sakit, Pak? Nah, jika ada terasa sakit yang dirasakan oleh pasien, maka Homan test-nya dikatakan positif. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah ankle brachial index. Ankle brachial index ini digunakan pada pasien-pasien dengan penyakit arteri perifer. Tuh, sebetulnya pemeriksaan ini kita gunakan Doppler ya, jadi alat Doppler atau Doppler wave untuk menilai tekanan sistoliknya gitu. Namun jika tidak ada alat Doppler, kita bisa gunakan juga sphygmomanometer ya. Jadi kita akan lakukan eh, pemasangan cuff itu di area kaki ya, kan ankle brachial index, maka yang akan kita bandingkan tekanan darah ya di bagian kaki dibandingkan dengan yang di tangan ya. Jadi nanti yang dihitung adalah tekanan sistoliknya. Maka ABI nanti akan ada dua, ABI kanan dan juga ABI kiri ya. Untuk ABI kanan berarti kita akan menilai tekanan darah sistolik di kaki sebelah kanan dibandingkan dengan tekanan di lengan ya, yang mana yang paling tinggi antara kanan dengan kiri kita ambil satu nilai saja. Begitu juga dengan kaki sebelah kiri, kita akan mengukur tekanan sistolik di kaki sebelah kiri, kemudian kita bandingkan dengan tekanan darah sistolik di bagian lengan. Gitu. Jika hasilnya kurang dari 0,8, maka pasien kemungkinan besar mengalami penyakit arteri peripheral atau peripheral arterial disease. Selanjutnya, pada pemeriksaan ekstremitas kita juga akan menilai apakah ada edema tungkai atau tidak, karena pada pasien-pasien jantung sering dijumpai pasiennya memiliki edema pretibial. Jadi cara melakukannya, kita akan melakukan penekanan ya di area kaki dengan dua jari, kita tekan cukup dalam, kurang lebih 2 detik, kemudian kita lepaskan. Yang akan kita nilai apakah ada indentasi ataupun kulitnya masuk ke dalam. Jika ada, maka pasiennya memiliki edema pitting. Demikianlah pemeriksaan fisik pada penyakit kardiovaskular. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.